Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Bagus Saputra, mahasiswa program studi ekonomi syariah semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai keuangan publik syariah berdasarkan mind mapping dari materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Keuangan publik syariah merupakan sistem pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sistem ini menekankan bahwa harta negara harus dikelola secara amanah, adil, transparan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan ekonomi modern, keuangan publik biasanya membahas bagaimana negara memperoleh pemasukan dan bagaimana anggaran dibelanjakan. Namun dalam perspektif Islam, pembahasan ini lebih luas karena mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Artinya, kebijakan keuangan negara tidak cukup hanya efisien secara angka, tetapi juga harus benar secara etika dan bermanfaat bagi rakyat. Jika pendapatan negara besar tetapi masih banyak kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan ketimpangan, maka tujuan keuangan publik belum tercapai secara sempurna. Karena itu, Islam memandang bahwa keuangan negara adalah alat untuk menciptakan keadilan sosial. Untuk materi yang pertama yaitu sektor publik. Sektor publik sendiri adalah seluruh bidang yang dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, keamanan, administrasi kependudukan, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, tol, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Keberadaan sektor publik sangat penting karena ada kebutuhan masyarakat yang tidak selalu menarik bagi sektor swasta. Sebagai contoh, pembangunan jalan desa terpencil mungkin tidak menghasilkan keuntungan besar, tetapi sangat penting bagi masyarakat setempat. Begitu juga sekolah negeri dan rumah sakit umum yang berfungsi memberikan akses layanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jika semua diserahkan kepada mekanisme pasar, maka masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi tertinggal. Oleh karena itu, negara wajib hadir agar pelayanan dapat dirasakan secara merata. Selain itu, sektor publik juga menjadi alat negara untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk materi yang kedua, peran negara dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki fungsi penting sebagai regulator, pengawas, dan pelaksana kebijakan ekonomi. Negara harus menjaga keadilan dalam transaksi, mencegah monopoli, melarang penipuan, serta memastikan pasar berjalan sehat. Negara juga bertugas melindungi masyarakat lemah seperti fakir miskin, anak yatim, lansia, dan korban bencana. Selain itu, negara harus menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam sejarah Islam dikenal lembaga Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Melalui lembaga ini, dana publik dihimpun dan disalurkan untuk kepentingan umat. Ini menunjukkan bahwa Islam telah memiliki konsep administrasi keuangan negara yang jelas sejak dahulu. Negara dalam Islam juga berkewajiban mengelola sumber daya alam seperti air, tambang, energi, dan hasil bumi agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, bukan hanya dinikmati segelintir pihak. Untuk materi yang ketiga, sumber penerimaan negara. Dalam keuangan publik syariah, negara memiliki beberapa sumber penerimaan. Yang pertama adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu. Zakat memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi ekonomi. Secara sosial, zakat membantu fakir miskin dan kelompok rentan. Secara ekonomi, zakat membantu pemerataan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang sangat kuat. Selain zakat,
terdapat sumber non-zakat seperti jizyah, yaitu kontribusi dari non-muslim yang memperoleh perlindungan negara. Terus kharaj, yaitu pungutan atas tanah produktif. Yang ketiga usir, yaitu pungutan perdagangan tertentu. Yang keempat fai dan ghanimah, yaitu harta yang diperoleh sesuai ketentuan syariah. Dalam konteks negara modern, pajak juga menjadi sumber penerimaan penting selama dikelola secara adil, transparan, dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam tidak menolak instrumen pendapatan negara, tetapi menekankan keadilan dan pengambilan dan penggunaannya. Untuk materi yang keempat, pengeluaran negara. Setelah negara memperoleh pendapatan, maka dana tersebut harus dibelanjakan secara benar. Dalam Islam, pengeluaran negara diprioritaskan untuk kemaslahatan umum. Contohnya pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, bantuan sosial, gaji pegawai, keamanan negara, dan penanganan bencana. Jika masyarakat kesulitan secara ekonomi, negara harus hadir melalui subsidi atau bantuan. Jika banyak pengangguran, negara perlu mendorong program pelatihan kerja dan pemberdayaan usaha kecil. Jika fasilitas kesehatan kurang, negara wajib memperbaikinya. Islam sangat menentang pemborosan, korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan nepotisme. Karena setiap harta publik adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. Negara yang kuat bukan hanya yang kaya anggaran, tetapi yang mampu mengelola anggaran dengan jujur dan tepat sasaran. Untuk materi yang kelima, yaitu tujuan keuangan publik syariah. Tujuan utama keuangan publik syariah yaitu yang pertama, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, memperkecil kesenjangan sosial. Untuk yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kelima, memberikan pelayanan publik yang layak. Yang keenam, menegakkan keadilan sosial. Yang ketujuh, mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep falah menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya soal materi, tetapi juga keberkahan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Jadi keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka statistik, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Relevansi di masa sekarang, jika kita melihat kondisi saat ini, masih banyak masalah seperti pengangguran, kemiskinan, korupsi, dan kesenjangan pendapatan. Karena itu, nilai keuangan publik syariah sangat relevan diterapkan. Misalnya, transparansi anggaran untuk mencegah korupsi, distribusi kekayaan melalui zakat dan bantuan sosial, terus pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, serta kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi solusi dalam pembangunan modern. Untuk kesimpulannya, keuangan publik syariah adalah sistem pengelolaan negara yang menekankan amanah, keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mengatur sektor publik, menghimpun pendapatan secara sah, serta membelanjakan anggaran secara tepat sasaran. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita perlu memahami bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah pribadi, tetapi juga memiliki sistem ekonomi dan tata kelola negara yang lengkap. Dengan memahami keuangan publik syariah, kita dapat melihat bahwa Islam menawarkan solusi yang relevan terhadap berbagai persoalan ekonomi masa kini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.